喂，群臣小子，上！ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-678. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 677. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara kelompok Kinchan menghadapi kelompok Jiufa. Sementara Kinchan sendiri akan berhadapan dengan dua orang sekaligus, yakni Jiufa dan iblis tersebut. Melihat hal ini, Tetua Agung dan juga Tetua Iblis berencana untuk pergi meminta bantuan. Tapi Mokara dan Kulodao tidak akan membiarkan hal tersebut. Mokara pun menunjukkan wujud aslinya yang adalah seorang jenderal tertinggi ras iblis. Kekuatannya tidaklah main-main dan membuat Tetua ras iblis ini kesulitan untuk melawannya. Hal yang sama juga tengah dihadapi oleh Tetua Agung, karena Kulodao terlalu kuat untuk dia hadapi. Sampai pada akhirnya ia pun meminta bantuan dari dua ras iblis lainnya. Sebuah formasi bahkan dibentuk hanya untuk menghabisinya, tapi semua itu sia-sia saja. Kulodao pun menunjukkan kekuatan iblis miliknya, di mana tekanan pun seketika saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya ada aura Raja Iblis di sini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kulodao mentertawakan serangan yang mereka berikan kepadanya. Pasalnya, ketiga sampah itu tidak akan pernah bisa menghabisinya. Tetua Agung sadar betul kalau semua ini tidak akan pernah berhasil. Ia melihat ke arah Jiruyu dan Ji Hongchen yang bisa mengalahkan para musuhnya dengan sangat mudah. Hal yang sama juga berlaku kepada Kinchan. Pasalnya, dia itu bisa dengan mudah memberikan serangan balik kepada Jiufa dan iblis ini. Namun pertarungan belum usai. Mereka langsung saja memberikan serangan balasan kepadanya. Tapi serangan gabungan mereka ditahan dan mudah oleh pedang Kinchan. Tidak ingin kalah, mereka pun kembali meningkatkan serangan pada tombak tersebut. Sayang sekali hasilnya tetap sama saja. Serangannya telah dihancurkan oleh Kinchan. Alhasil mereka berdua pun kembali dipentalkan olehnya. Iblis ini sadar betul kalau Kinchan telah berhasil menembus batas. Namun bagaimana bisa ia menjadi sekuat itu? Mungkin hanya dengan penggabungan sempurna saja mereka bisa menghabisi Kinchan. Jika tidak melakukan hal itu, maka hanya kematianlah yang mereka terima. Jiufa sulit untuk bisa menerima penggabungan sempurna itu. Akan tetapi hanya inilah satu-satunya cara mereka untuk bisa mengalahkan Kinchan. Dan berat hati, Jiufa pun setuju. Namun iblis ini harus berjanji setelah semua itu selesai, maka dia harus mengembalikan tubuhnya. Pada saat itulah iblis ini pun mulai masuk kembali ke tubuh Jiufa. Namun kali ini berbeda karena telah sepenuhnya menjadi satu. Seketika saja kekuatan besar pun dipancarkan oleh Jiufa. Kekuatan itu sangatlah besar dan membuat dia percaya diri bisa mengalahkan Kinchan. Hanya saja Kinchan itu tidak terlihat takut. Tidak ingin berlama-lama, ia langsung menarik keluar pedangnya dan memberikan tebasan kepadanya. Jiufa mencoba menahan serangan itu, namun ini adalah kesalahan besar. Pasalnya tebasan Kinchan itu sangat kuat. Alhasil formasinya pun hancur dan Jiufa sudah terpental. Iblis ini sadar kalau kekuatan jiwanya masihlah kurang. Karena itulah dia pun kembali meningkatkan kekuatan jiwanya secara paksa. Hal tersebut seketika saja membuat Jiufa panik karena ia tahu iblis ini ingin melahap seluruh jiwanya. Ia mencoba untuk kabur, namun iblis itu tidak akan membiarkannya. Jiufa tidaklah pernah menyangka kalau iblis itu akan mengingkari janjinya dan malah melahap jiwanya. Sayang sekali sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menjadi santapan untuk iblis ini. Dengan begitulah tubuh ini pun sepenuhnya menjadi milik iblis.
Ia berjanji kalau kematian Jiufa tidak akan sia-sia, karena semua dendamnya akan ia selesaikan. Qin Chen hanya tersenyum saja, dan sudah saatnya pertarungan kembali dilakukan. Duel sengit pun terjadi di antara mereka, di mana dalam pertarungan itu, iblis ini terus-menerus memberikan tekanan kepada Qin Chen. Tapi tidak ada satupun serangannya yang mampu menyentuh tubuh Qin Chen. Bahkan sekarang adalah giliran Qin Chen untuk memberikan serangan balik kepadanya. Iblis ini tidaklah menyerah dan akan mengepung Qin Chen dari berbagai sisi untuk bisa melukainya. Tapi hasilnya tetaplah sulit, pasalnya Qin Chen telah membentuk sebuah pertahanan pedang. Kini Long Yuan pun diminta Qin Chen untuk bertindak. Seketika saja kekuatan Qin Chen kembali mengalami peningkatan. Iblis ini barulah menyadari kalau tubuh Qin Chen terdapat binatang kuno. Ia yakin kalau itu pasti adalah binatang Yuan. Qin Chen tidak menjawab pertanyaannya, karena bagaimanapun Long Yuan meminta Qin Chen untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Sebuah serangan besar pun telah Qin Chen siapkan, di mana setiap langkah kakinya itu mengeluarkan ledakan energi yang begitu besar. Sampai pada akhirnya satu tebasan pun kembali Qin Chen berikan kepadanya. Iblis ini mencoba untuk menghindarinya, tapi serangan Qin Chen itu bisa membuka celah ruang dan melakukan penyerangan dari arah yang tidak dia sadari. Dan begitulah iblis ini tak bisa menghindar dan harus menerima serangan langsung dari Qin Chen. Iblis ini sadar dengan kondisinya, namun dia itu tidak mati begitu saja. Perhatiannya pun tertuju kepada Kulodao. Sepertinya dia itu memiliki sebuah rencana. Qin Chen pun melakukan pergerakan cepat, namun iblis ini telah membentuk sebuah formasi yang langsung mengurung Qin Chen, yang mana hal itu pun menahan pergerakannya. Sementara dia ini telah melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerang Kulodao. Semua itu dia lakukan agar bisa menyerap kekuatan Raja Iblis padanya. Kini kondisi Kulodao pun benar-benar terdesak. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nah, entah apa yang terjadi, pasalnya Juryu mengalami kesakitan. Ternyata iblis itu telah masuk ke dalam lautan kesadarannya dan berusaha untuk mengambil sesuatu yang kemungkinan merupakan peninggalan dari leluhur keluarga Ji. Namun Qin Chen juga berada di sana dan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebuah serangan langsung saja Qin Chen gunakan, dan mereka berdua pun saling berebut sampai akhirnya ledakan pun terjadi. Tapi kini kondisi tersebut telah menguntungkan iblis ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.